Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film thriller terbaru yang berjudul Don't Breathe. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Rido. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat ya? ya. Nah, kita nih mau ngebahas sequel dari film yang judulnya sama nih, cuman bedanya yang sekarang ini ada angka 2-nya. Nah, film yang kali ini nih disutradarai oleh si Rodo Sayagues ya. Kalau waktu kemarin kan oleh VD Alvarez yang pertama ya. Tapi penulisnya sama tuh berdua tuh. Mas VD sama Mas Rodo. Panggilnya Mas Pede dan Rodo. VD and Rodo. Mungkin gantian kali ya. Kita buat nih 2 film nih, tapi yang pertama gue, yang kedua lo yang sutradara ini. Oke, boleh. Oke. Bisa jadi ya. Siapa tahu ntar yang ketiganya mereka berdua tuh ngedirect tuh. Bisa juga. Atau yang ketiganya itu si Sam Raimi bilang, "Alah lu pada nih, udah sini deh, gue turun gunung lagi kan." Turun gunung. Ada sini. Sini gue aja yang beresin semuanya nih. Bisa. Amin sih. Soalnya kan Amin sih ya. mungkin kan tetuanya kan udah lama nggak turun gunung nih. Aduh, gergetan juga nih, Iya. pengen bikin film nih. Gimana ya? Turun Film deh gue. horor nih. Iya. Udah. Ketiga. Iya. Tapi gue ngedirect Marvel mulu nih udah. Directnya prequelnya gitu ya. Jadi lebih gimana gitu ya. Iya. Atau bangkit dari kubur gitu ya. Aduh, pernah. Bisa jadi yang Aduh. yang orang-orang remaja-remaja yang dari film pertama bangkit lagi dari kubur. Jadi Evil Dead. Jadi film nyambung Aduh. semua. Oke, nah kalau di film yang pertama kan mengenai apa si orang tunanetra itu, kakek-kakek itu didatangi oleh pencuri. Nah kalau kali ini nih dia ini seperti ini nggak lagi kasih tahu berapa tahun setelah kejadian itu, tapi dia ini sekarang udah menyendiri di sebuah kota juga, sebuah hutan, dan ternyata itu dia sudah mengangkat seorang anak perempuannya, dan bahkan bukan hanya mengangkat tapi melatih survival skill-nya karena mungkin ya tadi itu mungkin bapak ini tidak ingin kehilangan anaknya lagi, tapi ternyata ada segerombolan yang mengusik kenyamanan mereka tuh. Nah dari situ tuh mulai apa teror-terornya. Nah kalau dari Mas Rido sendiri nonton Don't Breathe 2 ini sebenarnya ini ada ekspektasi apa gak setelah nonton yang pertama? Sebenarnya ekspektasinya cukup rendah ya. Tapi cuman berharap kayak ya udah filmnya thrilling. Padahal kan kayak bajakannya udah ada tuh, tapi kayak nahan. Karena kan film thriller. Kalau film thriller ya, kalau misalnya kita tonton di TV tuh kayak atau nggak di laptop di HP tuh kayak kurang berasa kayak ya udah nggak apa-apa lah. Sabar aja nunggu di bioskop akhirnya tayang tuh. Cuman berekspektasi ya udah ini thrilleran aja, bunuh-bunuhan aja, sadis-sadisan aja, karena kan juga debutnya si Rodo daerah kayak kalau debut tuh apa sih yang diharapin, mau berharap kayak yang pertama ya juga yang nggak akan mungkin gitu, apalagi tiba-tiba karakter kakeknya ini tiba-tiba berubah ya kan, itu aja udah berasa aneh ya, kayak ya udah ekspektasinya udah ini film thriller, udah itu aja sih ekspektasi. Bener sih, apalagi kan kalau yang seperti kita tahu itu misalkan kalau film pertamanya atau film sebelumnya itu merupakan berkesan di hati atau wah banget, nah itu kan sepertinya sangat beresiko tinggi dan sangat jarang sekali sequel itu bisa di atas atau bahkan sejajar dengan film yang sebelumnya nih. Jadi saya pribadi juga nonton ini juga istilahnya baru aja nonton sih, dan dalam arti ekspektasinya juga aduh udahlah nggak perlu berekspektasi sekeren yang pertamanya deh, dalam arti ya udah kita nontonin aja deh, bahkan waktu itu cuman baca sekilas doang, oh premisnya ini cuman itu doang, nggak mau lihat trailer segala macem seperti itu. Dan emang ternyata betul sih, dalam arti ya bagi saya sih masih di bawah dari film pertamanya sih seperti itu. Kalau dari Mas Rido sendiri gimana, Mas Rido? Apakah ini sejajar apa masih di bawah film pertamanya atau gimana? Apa jauh malah? Masih di bawah, nggak jauh-jauh banget ya, cuman masih di bawah, palingnya tuh kalau misalnya ada tingkatan tuh di bawah film pertamanya sih ya. Soalnya kan kalau yang film pertama itu secara konsep kan menjanjikan ya one flash show,
Terus kita dilihatinnya gimana cara itu supaya orang tuh berasa mencekamnya itu kayak nggak boleh nafas, nggak boleh bersuara. Jadi kan kalau misalnya ada bersuara, orang kayak anjir bersuara kayak gitu. Nah, kalau yang kedua tuh kenapa bisa dibawa kayak gitu ya? Karena konsep yang dipakai di pertama itu udah nggak dipakai lagi, kayak ya udah thrilleran gitu aja udah. Jadi kayak masih di ya kalau misalnya ada tingkatannya ya tingkat 2 di bawah film pertamanya masih kayak gitu sih. Nggak jauh-jauh banget lah. Kalau yang pertama itu kan bener sih thriller gimana apa mencekam segala macam. Kalau kedua ini ibaratnya itu kayak Home Alone kali ya. Betul. Rembo deh. Kalau Homeland kan untuk anak-anak kayak Rembo yang kemarin tuh yang terakhir Kayak tuh kayak Rambo yang gitu-gitu kemarin tuh. kan waktu itu kan disamain sama Home Alone versi dewasa. Oh iya benar. Oh iya benar. Rambo-nya itu. Benar. Bagaimana kalau si Kevin di Home Alone itu menjadi besar ya jadi Rambo itu. Iya, Nah, sekarang jadi jadi Rembo. tuanya jadi ini nih. Oh iya benar, tuanya Ini jadi kayak gini. pas anak-anaknya Home Alone, pas udah agak uzur jadi si Rambo, pas dia tuanya ini veteran juga kan. Jangan-jangan ini nih. Iya. Benar juga sih benar. Dan juga berasa kayak John Wick juga ya. John Wick tua kayak gini juga nih. Aduh. Iya, kalau dari segi cerita sih saya pribadi sih seperti ini, maksudnya saya cukup menghargai dalam arti di mana dia ini berusaha ngebangun satu komplek yang baru segala macam, tapi ada sesuatu yang kurang nih bagi saya nih dalam arti misalkan nih kalau saya pribadi ya misalkan waktu di dalam rumah itu oke, dia bisa nih dalam arti dia bebas berbuat apa-apa karena dia sudah mengenali secara bertahun-tahun itu rumahnya seperti apa, senti demi senti itu dia udah tahu. Tapi dikala dia itu istilahnya dibawa ke babak ketiganya itu kan di tempat asing. Bagaimana dia bisa bertahan? Maksud saya itu sih maksud saya sih itu yang malah berkurang sih bagi saya pribadi. Nah, kalau Mas Rido Gak gimana Mas? masuk akal ya. Gak masuk akal ya kayak enggak maksudnya nggak masuk akal kayak pertama ya dia tuh kayak ya buta ya. Jadi nggak tahu apa nggak tahu medan tuh tiba-tiba tuh bisa tahu dia udah bisa tahu bisa bikin jebakan ini bisa jebakannya kayak cepet banget loh dalam waktu sesingkat itu cepet banget jadi kayak pas nonton tuh kayak nggak logis banget kalau dibuat kayak gini kalau dibuat agak clumsy dikit kakeknya mungkin oke orang masih akan percaya kan kayak oh ya udah berarti dia buatnya spontan di tempat kalau ini tuh kayak dia tuh udah tahu kalau si anak itu bakalan diculik ditaruh di situ gitu organnya itu bakal diambil tuh di situ gitu tapi tadi kayak apa ya berasa apalagi kan kakeknya tuh datang waktu si anaknya tuh udah mau di operasi dadanya tuh operasi terus datang terus juga langsung mati anjir cepet banget itu berarti cepet banget dong apalagi kalau kita ngitung nih dari dia jalan dari rumah ke tempat itu aja udah jauh banget kecuali kalau sebelahan oke lah nggak apa-apa ini jauh banget terus tiba-tiba bisa secepat itu bikin jebakannya apa segalanya kok bisa siapa yang bantu gitu loh anjing yang musuhnya itu nggak mungkin gitu kan kayak kurang babak ketiganya kurang logis sih sebenarnya kalau dimasukin ke dalam akal gitu sama lah kayak Halloween Kills ya babak ketiganya paling tidak masuk akal. Soalnya gini apalagi kan misalkan tadi itu yang tadi saya bilang itu oke, misalkan kalau dia orang tunanetra atau orang buta itu memang istilahnya punya keahlian telinga segala macam. Tapi kalau misalkan kalau dia itu baru datang ke tempat yang baru, itu otomatis kan dia kan harus ada adaptasi sedikit lah. Kayak misalnya ini tiba-tiba dia tahu nih listrik matinya di mana, misalnya atau dia tahu itu ya paling gampang itu gini. Itu kan ada kolam kosong tuh dia nggak jatuh. Iya betul dan sejago-jagonya Rembo kalau dia juga bikin jebakan juga masih butuh waktu di tempat lain gitu loh. Ini mentang-mentang Neville yang nggak kayak gitu dong, nggak kayak gitu ceritanya juga. Nah, tadi kan kita kan di pembukaan dia bilang dari kecil aja pun dia udah di Home Alone tuh udah bikin, terus abis itu di Rambo udah bikin ya sekarang ini dia udah lebih jago. Betul ya, udah terlatih ya dari dulu ya bikin jebakan-jebakan hitungan detik. Ya, tadi itu sih yang saya bilang itu sayangnya itu kurangnya itu kalau mau masuk akal istilahnya mendingan itu dia itu masih di rumahnya dia jadi istilahnya di Medan yang dia kuasai atau setidaknya itu ke tempat
rumah yang bekas kebakaran itu. Mungkin kan dia kan waktu itu kan pernah Nah, pernah apa istilahnya nganterin anaknya segala macam, pernah istilahnya keliling beresin segala macam. Nah, mungkin itu kan setidaknya kan dia tahu nih lokasinya di mana. Kalau ini tadi itu yang pertama itu saya sempat tutup mata itu, ini kok bisa cepet ya dari kota A ke kota B istilahnya gitu. Oke, saya tutup mata. Tapi yang pas udah masuk itu, kok bisa matiin lampu, misalnya terus habis itu kolam udah kosong apa nggak jatuh? Kan dia kan nggak bawa tongkat kan, dalam arti kan iya betul, iya nggak iya bawa iya iya anjing kan betul dalam betul arti. betul. Nah, Iya, iya, maksudnya nggak ada seperti gate-nya juga. seperti itu sih. Sayangnya sih itu yang jadi agak aduh sayang nih ngapain dibawa keluar dalam arti kalau mau tetap di satu tempat yang dia udah kuasain. Nah, itu kan bedanya itu. Mungkin dipikir itu mungkin kalau mau lebih suri tadi itu kata Mas Ridho bilang itu ada clumsy dikitnya karena dia nggak bisa menguasai apa medan, jadi saya dia nabrak meja lah, dia apalah pas berantem dia jadi saya ngeraba-raba. Memperlambat geraknya gitu ya. Kan itu kan lebih masuk akal dalam arti. Lebih masuk akal dan lebih thrilling. Di orang kan, aduh si kakek malah jatuh pula gitu ya, kayak gitu-gitu kan orang kan juga seneng kan. Betul. Sayang Mm-mm. banget sih itu. Nah, Betul 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 betul. padahal pas waktu berantem yang di apa yang di tempat apa matiin lampu juga udah lumayan dibikin gimana kan yang sampai dia masukin apa tuh Iya. bunyi-bunyian itu kan kerincingan ke mulutnya. Nah, itu kan Hmm. idenya bagus. Idenya itu Jadi kita bagus nggak itu kayak. kepikir. Gue pikir itu bakalan dimasukin ke kantong, katanya dimasukin ke mulut. Kalau itu kira tuh bakal keselak, mati yang mati keselak. Ternyata oh bisa nutup ibunya ya. Ya udah. Tetep dong. lebih biar lebih puas. Kalau nggak itu kalau nggak itu posternya itu percuma tuh poster yang di belakang Mas tuh ada bau palu. Oh iya. Oh iya bener, oh iya adegan yang ini lupa gue lupa iya bener adegan yang ini. gue sendiri awalnya bingung nih palu buat apa awalnya kan katanya pas lihat itu oh oke ternyata itu tuh Oke, paham paham paham. awas Kalau ntar nggak sia-sia juga bener bener. gimana udah naruh poster sendiri perhatiin. Nggak guna. Hmm, Paling nggak ya hmm, minimal tuh kayak kalaupun harus di tempat yang berbeda minimal tuh masih di lingkungan sekitaran dia itu loh. Kalau masih di lingkungan sekitar dia kan kayak oke masih masuk akal, dia kan masih tahu sekitaran ya, masih bisa beradaptasi. Ini udah jauh banget. Kecuali kalau memang dilihatin tuh kayak tempat organ itu ternyata di sebelah rumahnya, oh ya udah oke. hmm. Atau Itu sih. saya kan apalagi kan kita kan dikasih lihat nih dia ngajarin survival kepada anaknya itu kan selain di rumah di apa Hmm. alam terbuka itu kita masih masuk akal tuh dalam arti. Tapi Betul. kan di lingkungan dia. Tapi misalkan udah masuk ke rumah orang lain, otomatis kan perlu Nah, adaptasi dan istilahnya nggak pasti. mungkin secermat itu dia bisa itu. Tadi itu apalagi kan ya masa sih orang sebanyak itu istilahnya. Kita aja nih kalau kayak lagi kayak gitu juga masih butuh waktu berjam-jam juga untuk perencanaan. Ya atau jangan jangan gitu. Misalkan kalau kita tiba-tiba malam-malam mati lampu, kita pun masih butuh waktu Nah, beradaptasi. Itu pun rumah beradaptasi. kita loh dalam arti dianggap kan kita kan Rumah kita keadaan baru sendiri. dianggapnya. Seperti itu sih. Nah, betul. Betul, 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 betul. Ya kan nyari lilin dulu. Aduh, lilin di mana? Padahal kita udah tahu lilinnya di mana lilinnya tadi. Harus beradaptasi dulu. Betul. Iya. Lilinnya lilinnya dipakai buat ngepet. Habis, aduh beli dulu. Kemarin habis bikin apa? Bikin film babi ngepet. Atau Aduh. butuh tuh untuk duitnya tuh buat beli organ anak yang di film ini sama. Aduh, ini. Nah, kalau dari karakter-karakter yang ada, menurut Mas Rido gimana nih Mas Rido dari saya karakter si Bapak ini kan tadi kan sempat ngomong nih, ini kok karakternya berubah ya? Kalau kalau Hmm. saya pribadi nganggapnya nggak berubah sih. Kalau Mas kok malah nganggap berubah, maksudnya gimana tuh? Nah, berubah karena tiba-tiba tuh kalau kita ngeliat dari film pertama yang kita nggak ngeliat sisi baiknya itu loh, sisi baiknya dari si kakek itu sama sekali nggak ngeliat. Mungkin kalau misalnya dibilang dia ngelindungin diri dari anak-anak itu oke, tapi kayak pas di akhir di film pertama tuh yang tiba-tiba ada apa ya, remaja itu dimasukin ke rumah itu aja udah kayak nah ini udah nggak ada sisi baiknya sih. Dari situ aja tuh udah ngeliat kayak ya udah sih kakek ini sih jahat jahat udah gitu. Terus tiba-tiba di sini ada sisi baiknya jadi berasa aneh gitu kayak ngeloncat gitu loh, meski kayak dibilangnya 8 tahun kemudian ya nggak bisa secepat itu juga kan. Jadi kayak berasa aneh aja gitu tiba-tiba jadi baik. Dan bahkan sutradara produsernya tuh si siapa, Fede Alvarez ya, Fede Alvarez tuh di Twitter juga bilang dia itu di sini berubah jadi anti hero. Anti hero itu apa lagi?
ya anti villain oke ada, anti hero Anti-hero, jadi hero yang anti-hero, anti terhadap hero. Salah. nah mungkin dia pokoknya kayak tiba-tiba nggak sisi baik, apalagi itu kan anak-anak, sementara dia ke orang yang dewasa aja tuh makanan sperma itu aja udah parah banget, terus tiba-tiba jadi baik gini kok bisa gitu berubah. Jadi kayak berasa berasa bukan berasa aneh aja, berasa kayak tiba-tiba karakternya jadi ada sisi baiknya, itu jadi aneh gitu lihatnya gitu sih sebenarnya. Kalau mungkin kalau bilang anti-hero itu maksudnya ini sebenarnya ini pahlawan baik, tapi saya ada sisi gelapnya seperti itu kali mungkin ya. Tapi kalau saya pribadi mungkin terbalik dari Mas Ridho sih, dalam arti di yang pertama kan dia kan punya motivasi yang kuat, dalam arti dia punya prinsip, dalam arti dia ini mau istilahnya ya anaknya udah mati itu dia mau orang yang bertanggung jawab itu diganjar, ternyata kan gak diganjar, akhirnya itu dia itu mau anaknya itu, maksudnya anak dari darah dagingnya dia sendiri. Kalau menurut walaupun caranya benar-benar salah sih, Nah, tapi itu. dalam arti dia punya prinsip ya, ya yang gue lakukan ini karena ya lu gara-gara istilahnya konsekuensi yang lu lakukan, seperti itu sih. Sama terhadap 3 perampok itu ya konsekuensi ada. Kalau lu nggak masuk ke rumah gue juga gue nggak bakal ngapa-ngapain lu. Nah itu kalau kalau dalam pikiran gue sih seperti itu sih. Dan ya siapa sih nggak ngamuk istilahnya anaknya kecelakaan terus habis itu nggak ada keadilan segala macam. Nah walaupun ya tadi itu sisi gelapnya adalah ya dia itu melakukan hal yang salah. Itu sih kalau menurut saya sih. Jadi kalau saya melihat di sini nih, kalau saya melihat di sini mungkin kan setelah kejadian dicekokin sama yang terakhir itu tuh mungkin dia sadar kali, oh ya udah gue tobat, gue nggak boleh gitu lagi. mungkin gara-gara cekokin gitu terus gue jadi baik gitu, nggak tahu ya kita. Jadi setidaknya itu adegan paling diinget sih. Itu adegan paling diinget banget sih pas dengar judul udah nonton The Great yang pertama bro, aduh ya kayaknya adegan itu lagi. pas pesan puding pakai fla lagi ya. Apalagi tuh kalau bioskop waktu itu nyediain puding pakai flan nonton The Great pertama, wah udah gak telah orang nonton. Terus dikasihnya itu dibaginya pas itu ya, pas menjelang adegan puncak itu ya, 5 menit sebelum mereka puncak banget. Gitu, dikeluang-keluangin bagi-bagiin. Terus bagi-bagiin nih gratis. Seperti itu sih. Soalnya kalau itu kalau yang dari sisi gue sih ngeliatnya sih dalam arti seperti itu. Malah yang agak gue agak kurang serg itu dengan yang itu pasangan suami istri yang jadi penjahat di sini. Kok bisa motivasinya kok segitu gedenya, dalam arti kan dia kan kehilangan anaknya segala macam sih. Nah maksud gue kan pas ketemu anaknya kok masa sih itu anak aslinya kan ceritanya kan? Nah kita juga jadi nggak tahu nih, nggak jelas kan. Kayak dibilang sama kakek itu iya bener, tapi kakeknya juga nggak bilang benernya apaan, bener dia diculik, bener dia anaknya atau gimana nggak tahu gitu. Kalau misalnya itu anaknya ya keterlaluan banget secara karakter ya. Nah itu juga agak-agak bingung juga sih, soalnya kalau yang tadinya itu awalnya gue pikir itu kenapa tahu Blackbird itu karena setiap kali datang dia nyanyi terus, ketahuan sama si yang bapaknya itu, jadi ngaku-ngaku aja tuh. Jadi saya kan lu nyanyi ini Blackbird, tapi di satu sisi ya curiga juga kalau itu anaknya kok setega itu tanpa mikirin sama sekali. Tapi kemungkinan anaknya karena organnya kan butuh organ yang benar-benar pas. Organ levernya itu kan yang harus benar-benar dari gennya dia. Nah kemungkinan besar sih itu anaknya sih. Kalau menurut gue sih itu beneran anak. Nah, tapi kalau anaknya nah itu dia maksud gue kok sampai segitunya. Sampai segitu ya teganya ya. Sampai akhirnya dibunuh tuh orang tuanya, wah itu durhaka sih. Nah, saya sampai segitu teganya dan istilahnya ya tanpa rasa bersalah. Kalau misalkan kalau mereka itu masih jadi pecandu, gue masih percaya. Tapi kalau di sini kan kelihatannya kan mereka seger-seger kan? Seger-seger, otaknya juga jalan, tapi nggak dipakai gitu untuk hal kayak gini. Nah, itu dia maksud gue gini.
kecuali kalau mereka itu masih jadi pecandu, istilahnya masih kita melihat di trailer segala macam itu masih masuk akal, dalam arti masih masuk akal mengambil organnya. Nah ini kenapa yang tadi gue bilang ini dua karakter ini justru bagi gue ini kurang nih menurut gue sih, karena motivasinya segala itu kurang kurang bagus sih menurut gue sih. Gue pikir ini berhubungan dengan motivasi si istrinya kenapa benar-benar butuh banget meski sekarat itu juga kurang kuat ya. Dia cuma kurang bilang kuat. aku sekarat, tapi kan kayak ini anak lu sendiri loh, meski lu sekarat tuh emang nggak ada opsi lain, atau kalaupun emang benar-benar butuh tuh harus ada motivasi yang kuat gitu loh, ya kan? Nah, ini nggak sama sekali nggak pernah dilihatin motivasi kuatnya si ibu ini kenapa harus benar-benar hidup tuh nggak ada gitu, nggak ada dijelasin gitu loh. Jadi emang disayangkan banget. Betul, dalam arti misalkan kalau kan misalkan kalau bisnis buat tetap berjalan kan ada suaminya. Dalam arti suaminya kan bisa mikir kan, dalam arti kan seperti itu kan. Dalam Iya, arti, ada anaknya, ada penerusnya juga ya. dan Iya, istilahnya juga misalkan kalau dikasih levernya kan belum tentu hidup juga. Maksudnya kan kayak gitu kan lebih menurutku sih tadi itu kurang kurang jelas, kecuali tadi itu kalau mereka itu dalam pengaruh dari obat bius, istilahnya nggak bisa berpikir jernih segala macam, jadi istilahnya menghalalkan segala segala macam segala cara. Itu sih kalau menurut gue sih itu kekurangan yang cukup besar sih seperti itu. Iya bisa sih, bisa benar sih. Baru kepikir, cuman yang nggak kepikir itu cuman ini aja, kayak ini beneran anaknya apa enggak, cuman itu aja waktu sama nonton tuh benar nggak sih ini bener anaknya nggak sih, soalnya kayak cara wajah juga kayak benar nggak sih. Jadi kayak cuma kayak gitu doang, nggak kepikir sampai situ sih, tapi emang benar sih benar. Cuman ya tadi itu dalam arti kalau dipikir juga salah satunya juga misalkan kalau transplantasi organ ya mungkin bisa mungkin enggak juga seperti itu sih, dan di sini Nah, kata memang enggak dokternya juga kurang kuat dibilangnya sih. ini ya. Kenapa? Kata dokternya juga dia bilang yakin nih benar, dia juga nggak yakin, si dokternya juga nggak yakin itu kayak waduh. Dokternya sendiri kayak yakin nih benar nih. Malah pasiennya lebih yakin ya. Pasiennya cuma yakin. Dokternya aja yang bedahnya aja nggak yakin, gimana sih? Nah, karakter dokternya juga sayang banget gak dipakai gitu. Oh iya, karena apalagi iya, karena kan di awal kan ada tuh yang di TV gue tuh kayak dia penjahat besar gitu, kayak dikirain bakal ini yang dilawan, ternyata kayak cuman jalan kayak udah aku cabut duluan mati gitu doang. Nah, justru itu kan harusnya kan kalau dokter-dokter yang biasanya itu villain yang misalnya ahli-ahli yang untuk tanda kutip manen organ-organ penjual gitu, itu kan biasanya kan nggak punya perasaan, maksudnya digambarkan ya bukan digambarkan sih, pasti nggak punya perasaan lah ya, dalam arti ya dari mimik wajahnya segala macam itu kan gestur tubuhnya pun udah itu kan pasti kan udah banyak korban. Seperti itu, dan jadi kita kok nggak percaya nih, ini kok kayak kayak anak kemarin sore baru gabung nih, sampai nanya bener nggak nih, yakinnya sampai nanya lagi, malah nanya ke pasiennya. Belum lagi juga apa kamar operasi itu kok kayak gitu doang gitu, kayak nggak meyakinkan, bener-bener nggak meyakinkan sih, sama sekali. Iya betul, nggak meyakinkan sama sekali, dalam arti udah bener-bener nggak taunya infeksi mati. Oke, udah gue cabut duluan mati ya, gitu doang. Lu ngapain dikasih tau di awal di TV gitu loh. Betul, terus cuma untuk pengalih twist doang. Terus matinya cuma gitu doang. Mati gitu doang ya, sayang banget. Nah, kalau dari thriller sendiri gimana nih? Dalam arti kalau yang pertama kan jujur yang pertama itu banyak adegan itu sampai benar-benar kita pun nih, saya pun sampai ke bawah menahan nafas nih, gila nih bener-bener nih. Nah, kalau yang di kedua ini gimana kalau menurut Mas? Kalau yang kedua dia kayaknya memang nggak pakai lagi konsep yang film pertama ya, karena kalau kita ngeliat tuh udah lebih luas dan dia lebih banyakkan lebih banyakkan actionnya gitu daripada thrillernya. Thrillernya itu paling kayak tiba-tiba muncul kayak rada-rada horor juga dikit. Jam kerja tiba-tiba muncul, atau nggak tiba-tiba musiknya mati, itu muncul lagi ya, gitu-gitu aja sih paling. Nggak ada yang benar-benar thriller kayak yang pertama gitu. Sayang banget karena udah berasa banget kayak pas kakeknya itu berakhir tuh kayak kok jadi film action. Jadi kayak gitu. Jadi berasa film action banget. Betul, itu kalau yang sekarang ini lebih ke arah action sih ya. Nanti sebenarnya itu tinggal pasang jebakan apa, paku jebakan apa gitu, roda. Bakar-bakar orang
kan kayak Rambo. Rambut. Ya, itu bener-bener. Aduh. Tapi secara overall gimana nih kalau film ini, Don't Breathe nih? Don't Breathe 2. Dan Dread 2 overall sebenarnya sebagai debut oke lah debut ya. Kalau debut tuh kayak gini tuh udah bagus banget, udah good job banget ya. Udah kelasnya sutradara thriller mediocre. Tapi kalau untuk debutan ya oke. Tapi untuk sequel masih kurang sih. Masih kurang apa ya, kurang sana sini sih. Misalkan kalau film ini itu berdiri sendiri nih, kita merupakan Don't Breathe pertama. Apakah film ini termasuk bagus gak? Yep, bagus, termasuk bagus. Kalau misalnya emang bukan sequel, cerita baru, bagus banget. Karena kita ngeliatnya juga jadi banyak elemen surprise di sini. Tiba-tiba si kakeknya bisa ini, bisa itu. Tapi sementara kita udah tahu di pertama itu kayak gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba di gini berubah, jadi kayak ya, jadi kurang. Kalau misalnya tersendiri aja judulnya jadi kayak penjelajah pembalasan si kakek dah, cukup tuh judul filmnya jadi itu kakek buta yang balas dendam. Si kakek buta dari rumah hantu, nah saingannya si buta dari gua hantu tuh cocok tuh. Judulnya kurang panjang, kakek buta penyendiri, anaknya tiba-tiba diculik penjual organ, membalas dendam. Dan penjual organnya adalah bapaknya sendiri. Clickbait banget ya. Clickbait banget. Clickbaitnya apa? Organ anak sendiri ingin dipanen. Wah, terus ada pakai angka-angka di alfabetnya. Terus habis itu ngomongnya apa lagi? Kalian pasti tidak menduga yang nomor 10. Kamu gitu. Oh, pasti. Bapaknya sendiri. Wah. Aduh. Oke. Tapi saya setuju sih. Misalkan kalau ini Don't Breathe ini, misalkan yang kedua ini, kalau misalnya disejajarkan dengan film yang sebelumnya, memang sih memang terlihat istilahnya agak di bawah lah seperti ini ya. Tapi dalam arti kalau misalkan kalau berdiri sendiri tanpa menonton yang pertama, saya rasa mungkin orang akan terpuaskan juga sih. Cuma yang tadi itu sayang itu di paruh ketiganya itu ya logikanya lebih harus nggak usah pakai logika lah yang di paruh ketiganya ya. Kalaupun memang tetap pengen dijadikan dalam dunia Don't Breathe, ini kalau dijadikan prequel cocok. Jadi kalau misalnya prequel dia akhirnya si kakeknya ternyata hidup nih. Terus akhirnya dia hidup sendiri kan udah nggak sama anaknya. Jadi dia pas remaja itu datang itu dia kayak pertama dia benci sama orang-orang yang datang ke rumahnya. Akhirnya dibunuh-bunuh, ini bisa jadi motivasi yang kuat. Jadi orang kayak jadi kakek itu bisa sebengis itu gara-gara ini. Gara-gara ada orang yang dulu masuk ke rumah dia dan nyerang rumah dia. Terus kenapa dia ngelakuin itu yang sampai nanam sperma, karena dia pengen punya anak lagi kayak yang kemarin kayak yang dulu. Kan bisa kalau jadi prequel. Tapi itu kalau jadi prequel kurang nyambung gitu. Misalkan kalau yang Don't Breathe 2 ini ternyata prequel, nggak tahu itu yang masuk itu yang anak kecil itu udah dewasa. Wah, ternyata twistnya. Pas bunuh kakek ini aku. Wah. Wah, itu twist gede banget ya. Kakek aku hamil ternyata. Kakek nggak berubah. Kakek lihat muka saya, masa kamu nggak mengenali saya? Dicolok udah. Bisa. Aduh. Muter-muter nanti dibilang ini sebenarnya ini judulnya bukan Don't Breathe 2, maksudnya ini Don't Breathe 2 yang ke sebelumnya. Ya, menuju yang sebelumnya tuh. Menuju sebelumnya. Judul Don't Breathe juga nggak cocok kalau di sini tuh kayak jangan nafas. Kamu kenapa? Ini ya jangan nafas kenapa jangan nafas? Ada apa gitu, nggak ada apa-apa. Dan nafas soalnya apa dilelepin ke air. Oh iya benar. Dilelepin ke air ya, cuma satu itu doang ya. Cuman nyari nyamung-nyamunginnya aja. Oke nih. Seru juga nih kita ngomongin Don't Breathe 2 yang sebenarnya itu walaupun masih di bawah daripada Don't Breathe, tapi ya menurut saya sih ini masih bisa ditonton untuk tegang-tegangan, untuk seru-seruan, apalagi aksinya itu ya ala-ala Home Alone, ala Rambo. Nah,
Ya ini mungkin itu perkembangan dari si Kevin dari masa kecilnya Home Alone jadi rambut terus sekarang ini ya Don't Breathe 2 ya kalian nonton aja deh. Nah, Nah, seperti itu. berurutan ya timelinenya. Nah, nanti coba nanti Mas Ridho nonton deh habis Home Alone langsung Rambo yang itu Oh iya terus habis benar. Ini jajan nama kakeknya Kevin McAllister ya, jangan-jangan. mungkin sebenarnya cuman ganti nama kali. Karena takut penjahat yang lama ya muncul lagi gitu, balas dendam. Coba. Aduh. Oke. Thank you nih Mas Ridho nih udah meluangkan waktu nih kita ngobrol-ngobrol film Don't Breathe 2. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol film lainnya. Sekali lagi terima kasih Amin. dan see you.